Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Malam mulai turun di sebuah kota kecil yang tenang. Di ujung jalan yang sepi, berdiri sebuah rumah dinas tua yang sudah lama tidak ditempati. Rumah itu besar, halamannya luas. Pohon-pohon tinggi berdiri di sekeliling pagar. Banyak juga daun-daun kering yang berserakan di tanah. Dinding rumah terlihat kusam dan jendela-jendelanya tertutupi oleh debu. Sudah bertahun-tahun rumah itu kosong. Suatu sore, sebuah mobil berhenti tepat di depan pagar rumah tersebut. Di dalam mobil ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya. Ayahnya yang bernama Pak Arman dan ibunya yang bernama Bu Rina, dan kedua anaknya yang bernama Sani dan juga Lala. Anak pertama yang bernama Sani, ia sudah duduk di kelas 8 SMP. Dan anak keduanya yang bernama Lala, ia masih duduk di kelas 5 SD. Pak Arman mematikan mesin mobil, lalu menatap rumah besar di hadapannya. Pak Arman berkata pelan ke keluarganya, "Ini rumah dinas dari kantor ayah. Dan mulai sekarang, kita tinggal di sini." Lala melihat rumah itu dengan mata besar, penuh rasa penasaran. "Wah, rumahnya besar sekali." Sani mengangguk pelan, namun ia merasa kalau rumah itu agak menyeramkan. Pak Arman membuka pagar yang berderit keras. Suaranya panjang dan pagar itu terlihat tua. Mereka semua berjalan masuk ke halaman. Rumput depan di halaman tumbuh tinggi. Pohon mangga dan pohon rambutan berdiri di sisi halaman. Cabang-cabangnya bergoyang tertiup oleh angin sore. Bu Rina memandang sekeliling lalu berkata, "Sepertinya rumah ini sudah lama tidak dihuni." Pak Arman mengangguk. "Memang sih sudah lama kosong, tapi nggak apa-apa. Nanti kan bisa kita bersihkan." Pak Arman membuka pintu rumah. Begitu pintu terbuka, bau debu langsung menyambut mereka. Lantai rumah dipenuhi kotoran dan daun keri. Dedaunan itu langsung terbawa angin. Lala menutupi hidungnya. "Ih, bau banget." Bu Rina tersenyum kecil walaupun ia terlihat lelah. "Nggak apa-apa. Kita kan bisa bersihin sama-sama." Sore itu pun mereka semua langsung membersihkan rumah. Pak Arman menyapu ruang tamu dan Bu Rina mulai membersihkan dapur. Sani dan Lala membersihkan kamar. Di dalam rumah ada 2 kamar tidur utama. Satu kamar untuk Pak Arman dan Bu Rina, sedangkan yang satunya lagi untuk Sani dan Lala. Selain itu, ada juga 2 kamar mandi. Satu kamar mandi berada di dalam rumah, dekat dengan kamar tidur. Satu kamar mandi lagi berada di belakang rumah, lebih tepatnya di halaman belakang. Saat Sani sedang menyapu kamar, tiba-tiba ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia berhenti sejenak lalu menoleh ke arah jendela. Di luar sana hanya ada pohon besar yang berdiri diam. Nisa menggeleng pelan. Mungkin cuma perasaan aja. Malam hari pun tiba. Rumah yang tadinya berdebu sekarang sudah mulai bersih. Mereka semua makan malam di ruang makan yang sederhana. Angin malam pun mulai bertiup dari luar. Di halaman depan, pohon-pohon mulai bergoyang dengan pelan. Setelah makan selesai, mereka semua pun masuk ke kamarnya masing-masing. Sani dan Lala tidur di kamar yang sama, lampunya pun dimatikan. Sani langsung menyalakan lampu kecil yang ada di sudut ruangan. Cahayanya tampak redup. Tapi di rumah sebelumnya, mereka juga sudah terbiasa tidur dalam keadaan gelap. Dan hanya menyisakan lampu kecil 5 watt yang menyala. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Lala membuka matanya. Ia merasa seperti ada suara pelan dari luar jendela. Lala perlahan terbangun dari tempat tidur, lalu ia melihat ke arah jendela. Dan saat itulah ia melihat sesuatu. Di luar ada sesosok perempuan yang berambut panjang yang sedang berdiri di dekat pohon. Wajahnya pucat, rambutnya menutupi sebagian wajahnya.
itu menatap ke arah jendela kamar. Lala langsung menutup mulutnya karena kaget. Ia menggoyang bahu kakaknya dengan panik. "Kak Nisa, bangun!" Nisa membuka matanya dengan bingung. "Ada apa, La?" Lala menunjuk ke arah jendela dengan tangan yang gemetar. "Itu lihat, Kak." Nisa menoleh ke arah jendela. Namun saat ia melihat keluar tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon yang bergerak pelan tertiup oleh angin. Sani menghela napas panjang. "Mungkin kamu cuma mimpi." Lala masih terlihat sangat ketakutan. "Tapi aku benar-benar lihat perempuan itu di sana." Sani menenangkan adiknya, lalu mereka mencoba kembali untuk tidur. Namun, malam itu sebenarnya bukan menjadi malam yang tenang. Di luar rumah, di atas salah satu pohon, di cabang pohon yang tinggi, sosok perempuan berambut panjang itu duduk diam. Matanya menatap ke arah rumah dan wajahnya tersenyum pelan. Hari berikutnya berjalan cukup normal. Pak Arman berangkat kerja pagi hari. Bu Rina masak di dapur, sedangkan Nisa dan Lala sedang bermain di halaman depan. Saat Bu Rina sedang memasak di dapur, tiba-tiba ia mendengar suara pelan dari belakang. Seperti suara seseorang yang sedang berjalan di lantai. Bu Rina mengira itu adalah Nisa atau Lala. Ia berkata tanpa menoleh. "Nisa, tolong ambilin piring dong di lemari." Namun sayangnya tidak ada jawaban. Bu Rina pun perlahan menoleh ke belakang. Di sana berdirilah seorang nenek tua, rambutnya putih panjang dan tubuhnya membungkuk. Nenek itu hanya berdiri diam menatap Ibu Rina. Bu Rina kaget setengah mati. Namun hanya dengan satu kedipan mata, tiba-tiba saja nenek itu menghilang. Bu Rina berdiri kaku, tubuhnya merinding. Ia mencoba meyakinkan dirinya kalau itu hanyalah salah lihat. Malam berikutnya gangguan pun semakin terasa. Sekitar tengah malam, Pak Arman terbangun karena ia ingin pergi ke kamar mandi. Dia berjalan ke kamar mandi yang ada di dalam rumah. Namun saat ia membuka keran air itu tidak keluar sama sekali. Pak Arman menghela napas. Kayaknya airnya macet. Dengan sangat terpaksa, akhirnya ia pun pergi ke kamar mandi yang ada di halaman belakang. Udara di luar rumah terasa sangat dingin. Namun lampu yang terpasang menyala redup. Pak Arman berjalan menuju kamar mandi belakang. Ia masuk lalu menyelesaikan urusannya. Namun saat ia hendak keluar, tiba-tiba saja ia mendengar suara dari luar. Suara seperti sesuatu yang melompat pelan. Pak Arman membuka pintu kamar mandi. Di depan ia melihat sesosok pocong. Tubuhnya terbungkus oleh kain kafan kotor. Kepalanya miring menatap Pak Arman. Pak Arman langsung membeku. Pocong itu tiba-tiba melompat mendekat. Pak Arman berteriak keras, lalu ia cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu dengan cepat, nafasnya terengah-engah. Keluarganya langsung terbangun karena teriakan itu. "Ada apa ya?" tanya Bu Rina dengan cemas. Pak Arman masih pucat. "Di belakang rumah kita ada pocong." Bu Rina terkaget. "Apa? Yang benar ya?" Pak Arman hanya mengangguk. Tiba-tiba saja pintu di belakang rumah itu seperti diketok-ketok. Sani dan Lala yang ikut terbangun langsung menghampiri kedua orang tuanya. "Apa itu, Bu?" tanya Sani. Bu Rina langsung menarik kedua tangan anaknya untuk masuk ke kamarnya. Pak Arman mengunci pintu halaman belakang. Ia pun menyusul keluarganya masuk ke kamar. Pintu kamar itu pun dikunci. "Bu, aku takut, Bu," ucap Lala sambil memeluk ibunya. Bu Rina menenangkan kedua anaknya lalu mengajak mereka untuk tidur. Akhirnya mereka berempat pun memaksakan untuk tidur. Beberapa hari kemudian gangguan semakin sering terjadi. Lala beberapa kali melihat perempuan berambut panjang berdiri di dekat pohon. Sani pernah melihat bayangan putih lewat di jendela kamar. Bu Rina merasa seperti ada nenek tua yang selalu memperhatikannya di dapur. Pak Arman juga sering mendengar suara langkah di belakang halaman setiap malam hari. Akhirnya suatu sore Pak Arman berbicara dengan salah satu warga yang tinggal tidak jauh dekat dengan rumah dinas tersebut. Pak Arman bertanya kepada warga itu soal rumah tersebut. Wajah warga tersebut langsung berubah menjadi serius. Warga itu berkata pelan, "Rumah itu memang sudah lama kosong, Pak. Dulu tuh pernah ada satu keluarga yang tinggal di sana. Tapi mereka pindah karena sering diganggu." Pak Arman terdiam. Warga itu pun melanjutkan,
Katanya di halaman depan rumah itu sering ada kuntilanak, dan di halaman belakang juga katanya sering ada pocong. Tuh, saat mendengar penjelasan warga itu, bulu kuduk Pak Arman langsung berdiri. Malam itu Pak Arman langsung menceritakan semuanya kepada keluarganya. Mereka semua duduk di ruang tamu mendengarkan dengan perasaan yang tegang. Bu Rina memegang tangan kedua anaknya. Sani dan Lala ketakutan. Pak Arman menarik napasnya panjang. Besok kita pindah dari rumah ini. Tidak ada penolakan dari mereka. Kebesokan paginya mereka semua pun langsung berkemas-kemas. Mobil kembali diparkir di depan rumah. Saat mobil mereka berjalan meninggalkan rumah itu, tiba-tiba saja angin bertiup dengan kencang. Daun-daun pohon bergerak keras. Di salah satu cabang pohon, perempuan berambut panjang itu kembali muncul. Ia menatap mobil keluarga itu yang perlahan pergi menjauh. Di halaman belakang, lebih tepatnya dekat kamar mandi, sosok pocong itu kembali muncul. Matanya menatap ke dalam rumah yang kini mulai kosong. Rumah dinas itu akhirnya kembali sunyi. Tidak ada manusia yang tinggal di dalamnya. Hanya suara pohon dan juga angin yang bergerak pada malam hari. Dan makhluk-makhluk itu pun masih menunggu para penghuni baru berikutnya, yang akan menjadi penghuni baru di rumah tersebut. Selesai. Terima kasih sudah menonton di channel ini dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Salam DST.